Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi teman Aslam bersama saya Adim, dan masih tetap membahas putaran gangguan asam lambung dan sensitif psikomatis. Seperti biasa teman-teman, di sawah ini sawahnya lagi musim baru mulai pembajakan teman-teman ya. Jadi di belakang saya ini adalah benih padi teman-teman ya, yang mungkin sekitar berapa hari ya, sekitar 1 mingguan ya, mungkin sekitar 1 mingguan ataupun sekitar 3 mingguan lagi ataupun 2 mingguan lagi ini bakal dicabut benihnya, akan disemai, bukan disemai, di apa ya teman-teman ya, pokoknya ditanam gitu teman-teman ya. Nah teman-teman, di season kali ini saya akan mencoba menerangkan ataupun membahas gitu teman-teman ya. Sebenarnya teman-teman, yang mau saya bahas kali ini itu sudah sangat sering saya jelaskan gitu teman-teman. Sudah sering saya jelaskan di video, sudah sering saya bahas. Tapi mungkin kebanyakan teman-teman itu pendatang baru ya teman-teman ya, yang baru bergabung di akun saya gitu teman-teman. Jadi di season kali ini saya itu akan membahas sensasi kepala berat, sakit, kelayangan gitu teman-teman ya. Dari sakit juga dari pundak, tengkuk sampai ke kepala, terus kelayangan gitu teman-teman ya. Nah buat teman-teman yang mengalami sensasi seperti itu, tolong teman-teman ya, sebelum kita mulai ke pembahasannya. Jadi teman-teman yang belum subscribe videonya, teman-teman tolong videonya itu di subscribe. Subscribe itu mudah dan gratis teman-teman, itu tinggal menekan tombol tulisan subscribe yang ada di bawah video ini gitu teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, seandainya kalian itu mau bertanya gitu teman-teman ya, seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikomatis, alangkah lebih baiknya teman-teman itu cari video-video saya terlebih dahulu gitu teman-teman ya. Disimak video-video saya yang terdahulu. Saya sudah banyak ataupun sudah ada ya beberapa pembahasan tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikomatis. Jadi teman-teman itu tinggal cari dan sesuaikan saja dengan apa yang teman-teman itu rasakan ataupun apa yang teman-teman ingin ketahui gitu teman-teman ya. Nah oke teman-teman, jadi sebenarnya saya itu bukan apa-apa ya. Jadi kalau misalkan upload itu sering upload itu nggak bisa teman-teman ya. Jadi terbatas dari kuota juga gitu teman-teman. Ataupun saya juga jarang membuat video karena kerja teman-teman ya. Jadi kerja tuh dari jam 8 sampai pulang itu jam 5 gitu teman-teman. Jadi nggak sempat. Jadi kalau misalkan di rumah itu mengganggu orang rumah ya, kasihan kalau malam itu teman-teman ya. Nah jadi buat teman-teman yang masih merasakan kelayangan, terus kepalanya sakit gitu teman-teman, pandangannya buram juga. Biasanya kalau kepala sakit itu pandangan suka berpengaruh teman-teman ya. Nah simak videonya sampai selesai teman-teman ya, jangan skip, agar kalian itu paham teman-teman ya, agar kalian itu bisa mengerti apa yang sedang terjadi kepada diri kalian gitu teman-teman ya. Yang pertama gitu teman-teman, kita pahami. Yang pertama, kalau misalkan kalian itu sering mengalami kepalanya sakit, buram pandangannya gitu teman-teman, terus kelayangan juga, kayak oleng, kayak gempa gitu teman-teman ya. Kalau jalan itu nggak stabil lah ya, kalau jalan itu nggak stabil. Kalau misalkan teman-teman itu miring ke kiri terus rasanya itu pengen jatuh ke kiri gitu teman-teman. Terus kalau nunduk itu rasanya pengen nyungsep gitu teman-teman ya. Nah itu kayak, intinya kayak naik kapal lah teman-teman ya, kayak naik kapal laut gitu teman-teman, goyang ya. Nah jadi yang pertama teman-teman, kita itu harus sebelum kita tuh mendiagnosa diri kita tuh, ataupun sebelum berandai-andai ke hal-hal yang lain, kita tuh harus cari tahu dulu gitu teman-teman ya, penyebabnya, kaitannya gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan yang pertama kita pahami dulu dari pencernaan, kita itu sudah didiagnosa oleh dokter itu terkena gangguan asam lambung ataupun GERD ataupun dispepsia ataupun gastritis ataupun yang lainnya gitu teman-teman, tentang pencernaan. Jadi kalau misalkan teman-teman itu didiagnosanya hanya seperti itu oleh dokter, gangguan pencernaan ataupun asam lambung ataupun GERD, gastritis, dispepsia, itu wajar teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu mengalami yang namanya sakit kepala ataupun kelayangan gitu teman-teman. Jadi di sini fokus saja ke kelayangan ya, mengalami kelayangan gitu teman-teman ya. Jadi nutrisi dan gizinya itu tidak teraliri sempurna gitu teman-teman ya, ke tubuh kita itu tidak teraliri. Jadi wajar saja kalau misalkan teman-teman itu mengalami yang namanya kelayangan. Jadi pahami saja teman-teman, pahami dan terima saja ya. Yang pertama pahami, oh ini adalah pahami yang saya itu sedang terkena gangguan pencernaan ya teman-teman ya.
Terus pencernaan saya itu sedang mengalami gangguan. Yang namanya asam lambung itu gangguan pencernaan teman-teman ya. Jadi asam lambung itu mengurainya kadang-kadang lebih cepat, kadang-kadang juga gimana ya. Intinya kita itu sedang terganggu pencernaannya teman-teman. Yang namanya asam lambung itu tidak berbahaya. Jadi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung itu sebenarnya gangguan biasa saja dan gangguan rumahan saja gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan yang bahaya itu teman-teman, kalau misalkan teman-teman itu tidak mempunyai asam lambung itu bahaya. Kalau misalkan teman-teman itu terkena asam lambung itu bukan hal yang berbahaya teman-teman ya. Karena asam lambung saja yang tidak normal gitu aja. Jadi pencernaan kita itu tidak bisa menyerap nutrisi dan gizi yang kita konsumsi gitu teman-teman ya. Jadi wajar saja teman-teman itu mengalami keliangan, sakit kepala gitu teman-teman ya. Jadi karena nutrisi dan gizinya tidak terpenuhi gitu teman-teman. Yang kedua teman-teman ya, jadi teman-teman itu harus memahami juga apakah teman-teman itu sekarang tidurnya cukup gitu teman-teman. Jadi dari tidurnya cukup gak gitu teman-teman. Kita tuh karena buat orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD anxiety episomatis itu tidur itu harus full gitu teman-teman ya. Harus minimal 8 jam dalam semalam gitu teman-teman. Jadi sebelum teman-teman itu mendiagnosa ataupun berandai-andai ke hal-hal yang lain gitu teman-teman. Jadi ingat-ingat saja dulu, pahami saja dulu, apakah saya semalam itu tidurnya cukup, apakah semalam istirahatnya cukup gitu teman-teman. Kalau istirahatnya teman-teman itu tidak cukup, tidurnya kurang gitu teman-teman ya, tidak 8 jam, itu orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD anxiety episomatis biasanya kalau misalkan tidurnya kurang, istirahatnya kurang di malam hari, ini pengalaman saya sendiri teman-teman. Kalau misalkan saya tidurnya tidak full 8 jam gitu teman-teman, itu saat pemulihan pasti teman-teman itu di pagi harinya itu akan merasakan yang namanya keliangan, sakit kepalanya, pandangan juga enggak jelas gitu teman-teman ya. Ini pengalaman saya pribadi seperti itu teman-teman ya. Jadi saat saya dulu saat terkena gangguan asam lambung GERD anxiety episomatis itu untuk tidur memang agak sulit teman-teman ya. Terus tidur tuh agak sulit ya, kalau misalkan tidurnya sulit terus bangun di pagi harinya pasti ada keliangan. Bahkan setiap hari teman-teman, setiap jam saya itu selalu mengalami keliangan. Karena apa? Karena tidurnya itu kurang gitu teman-teman. Istirahatnya di malam harinya itu kurang gitu teman-teman. Nah jadi teman-teman itu juga harus memahami ke sana. Jadi ingat-ingat, apakah tidur di malam harinya, istirahat di malam harinya kalian itu sudah cukup gitu teman-teman. Kalau misalkan tidak cukup ya sadari, ya terima saja gitu teman-teman. Saya itu semalam istirahatnya kurang gitu teman-teman, tidurnya kurang. Jadi wajar saja saat ini saya mengalami kepalanya sakit ataupun keliangan atau pandangannya buram gitu teman-teman. Jadi teman-teman itu sadari ke sana ya gitu teman-teman ya. Terus yang ketiganya gitu teman-teman ya, coba ingat-ingat teman-teman, apakah saat ini teman-teman itu berpikirnya sudah wajar? Apakah saat ini teman-teman itu tidak stres? Stres ini bukan berarti gila teman-teman ya. Stres ini stres ini adalah, maksudnya stres di sini adalah apakah teman-teman itu saat ini masih memikirkan tentang penyakit, tentang sensasi, tentang penderitaan gitu teman-teman ya. Kalau misalkan saat ini teman-teman itu masih berpikir tentang hal-hal yang negatif gitu teman-teman, berpikir bahwa penyakit ini tidak akan membaik, bahwa selalu berpikir penyakit ini kapan sembuhnya gitu teman-teman, selalu berpikir kenapa saya itu seperti ini, kenapa tuh saya menderita gitu teman-teman, kenapa saya tidak seperti orang-orang yang lain yang sehat gitu teman-teman. Kalau teman-teman itu selalu berpikir seperti itu tanpa disadari itu bisa menjadi stres tersendiri bagi teman-teman gitu teman-teman. Jadi gimana bang caranya ya? Yang pertama teman-teman, syukuri apa yang teman-teman itu rasakan saat ini. Bukan syukuri, terima ya teman-teman. Terima apa yang teman-teman itu rasakan saat ini ya gitu teman-teman. Yang keduanya, bandingkan keadaan kalian yang dulu, yang parah-parahnya saat terkena gangguan asam lambung, bandingkan dengan sekarang. Apakah ada perbaikan gitu teman-teman? Kalau misalkan ada perbaikan, teman-teman itu harus syukuri gitu teman-teman. Oh berarti penyakit ini bisa pulih, bisa sembuh, dan saat ini saya itu dibandingkan dengan yang dulu sampai sekarang itu, kalau misalkan penyakit ini berbahaya, mungkin teman-teman itu sudah tidak ada gitu teman. Dan toh buktinya sampai dari dulu sampai sekarang teman-teman itu masih bisa menghirup udara segar gitu teman-teman ya. Nah jadi pahami saja, jadi penyakit ini tidak berbahaya teman-teman ya. Penyakit yang kalian rasakan itu tidak berbahaya, ini hanya gangguan saja teman-teman ya. Ini hanya gangguan asam lambung GERD anxiety episomatis, dan
Dan yang paling berpengaruhnya itu adalah gangguan mentalnya gitu teman-teman ya. Gangguan mental itu seperti apa bang? Jadi gangguan mental di sini teman-teman, gangguan perasaan teman-teman gitu, mentalnya juga terganggu, bukan berarti gila gitu teman-teman ya. Mental teman-teman itu terganggu bukan berarti gila, tapi mental di sini, mental teman-temannya itu yang selalu berpikir ke hal-hal yang lain gitu teman-teman ya. Nah jadi kalian itu cukup pahami saja teman-teman. Kalau misalkan kalian ini saat ini terlalu stres gitu teman, terlalu banyak berpikirnya ke hal-hal yang negatif, berpikir ke masa depan yang belum tentu kalian itu alami gitu teman-teman ya. Jadi stop ya berpikir seperti itu. Jadi yang pertama, tanamkan di dalam hati dan pikiran kalian bahwa ini gangguan hanyalah gangguan asam lambung. Dan gangguan asam lambung itu adalah gangguan normal dan gangguan biasa saja. Orang lain pun pernah mengalaminya gitu teman-teman. Nah yang selanjutnya teman-teman itu ya, kalian harus menyadari bahwa mental kalian saat ini sedang terganggu. Bahwa pemikiran kalian ini saat ini sedang selalu berpikir positif negatif gitu teman-teman. Jadi sadari ke sana. Jadi pemikiran negatif kalian itu harus dilawan. Cobalah terus berpikir positif gitu teman-teman. Apa yang sedang kalian rasakan saat ini, jangan pernah kalian itu berpikiran ke hal-hal yang lain. Berpikiran penyakit ini tidak akan sembuh ataupun penyakit yang berbahaya. Ini bukan teman-teman ya. Ini gangguan biasa saja, gangguan rumahan saja, dan ini akan sembuh dan kalian itu akan normal kembali. Yang penting kalian konsisten dengan metode-metodenya gitu teman-teman. Metode-metodenya apa sudah saya jelaskan di video-video yang sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum mengerti metode-metode untuk pemulihan ataupun penyembuhan dari gangguan asam lambung, silahkan teman-teman cek video-video saya gitu teman-teman. Dipahami ya teman-teman ya, dipahami dan dipelajari dan terapkan juga. Nah seperti itu saja teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman itu masih mengalami yang namanya kelayangan, kepalanya sakit, jadi kalian itu harus cari tahu dulu penyebabnya dan berkaitannya apa gitu teman-teman ya. Kalau misalkan kalian kurang tidur ya pasti kalian juga akan mengalami kelayangan gitu teman-teman. Terus kalau kalian stres gitu teman-teman ya, banyak pikiran, kalian juga akan mengalami kelayangan juga. Terus sakit juga kepalanya gitu teman-teman ya. Terus kalau misalkan kalian itu misalkan saya bang tidurnya cukup, terus stresnya juga terkendali gitu teman-teman ya, pemikirannya sudah terkendali, terus kenapa masih mengalami kelayangan ataupun sakit kepalanya. Jadi yang ketiganya harus pahami teman-teman, kalian ini sedang terkena gangguan asam lambung ataupun GERD. Itu gangguan pencernaan. Yang namanya pencernaan, kalau misalkan belum normal pencernaannya, apa yang kalian konsumsi gitu teman-teman, apa yang kalian makan, walaupun itu gizinya banyak, vitaminnya banyak, itu tidak bisa terserap sempurna oleh pencernaan kita untuk dialiri nutrisi dan gizinya ke seluruh tubuh kita. Jadi sadari saja ke sana teman-teman ya. Jangan pernah berpikiran yang lain-lain lagi ya teman-teman ya. Jadi hanya seperti itu saja pembahasannya. Semoga teman-teman itu bisa mengerti, semoga teman-teman itu bisa memahaminya gitu teman-teman ya. Jadi untuk gangguan asam lambung dan anxiety rheumatis, jangan kalian dikait-kaitkan dengan gangguan-gangguan yang berbahaya gitu teman-teman ya. Seperti itu saja, karena pengalaman saya sendiri gitu teman-teman, saya alhamdulillah sampai sekarang bisa sembuh, bisa sehat berkat menjalankan metodenya gitu teman-teman ya. Metodenya 3P dan sering minum air hangat saja gitu teman-teman. Capek nih teman-teman, panas juga di kebun. Ini sudah sekitar jam berapa? Saya nggak bawa jam lagi, jam berapa sih? Hampir jam setengah 10 teman-teman ya. Jadi tapi cuacanya masih ya mendung-mendung ngelekep ya kalau orang Sunda bilang. Berkeringat nih, alhamdulillah teman-temannya bisa. Aduh. Oke, jadi misalkan kalau kalian itu masih berpikiran yang aneh-aneh teman-teman, jadi jangan pernah berpikiran yang aneh-aneh. Saya mohon banget nih kepada teman-teman, kalau misalkan teman-teman itu ingin cepat membaik, ingin cepat sehat, jadi lakukanlah, tolong ya teman-teman, lakukanlah metode-metodenya ya seperti yang saya jelaskan. Jadi di chat itu teman-temannya yang chat itu sharing ya teman-teman, sekedar sharing sih teman-temannya, yang sharing itu ke saya itu selalu bertanya, ini gimana bang, ini gimana bang, tidak gapianya apa bang, untuk penyembuhannya obatnya apa bang. Jadi tolong tolong tonton video saya yang terdahulu teman-teman, dan cek juga profil saya teman-teman. Di situ sudah saya tertulis di bio saya teman-teman, saya itu tidak menggunakan obat, tidak menggunakan herbal, pure saya alami dengan menjalankan metode gitu teman-teman ya, dan sering minum air hangat saja.
Jadi yang harus dikelola sebenarnya stres teman-teman ya. Untuk asam lambungnya saja teman-teman itu tinggal menjaga pola makan dan asupannya saja sih teman-teman ya. Yang apa ya, yang selanjutnya sih hanya mengelola pola pikir dan olahraga saja teman-teman ya. Jadi gangguan asam lambung itu hanya 1% teman-teman ya. Yang 99%-nya itu dipengaruhi oleh pemikiran kalian gitu teman-teman. Jadi hanya seperti itu aja, seperti itu. Aduh, belepotan banget. Hanya seperti itu saja teman-temannya pembahasannya. Jadi buat teman-teman, semoga saja videonya bisa membantu ya teman-teman ya, bisa memotivasi teman-teman ya yang belum membaik dari gangguan asam lambung GERD ulceratif rheumatis, bisa menjadi patokan ataupun panduan juga, ataupun hanya sekedar menemani teman-teman yang saat ini masih merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung GERD ulceratif rheumatis. Oke teman-teman, saya doakan buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung GERD ulceratif rheumatis, semoga kalian cepat sehat, cepat pulih, dan cepat kembali lagi ke kebahagiaan kalian yang dulu, entah itu dari keceriaan kalian, kebahagiaan kalian ya teman-teman, ataupun emosi kalian gitu teman ya. Semoga cepat kembali lagi. Dan doakan juga saya teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, dan agar tetap bisa menemani kalian yang saat ini belum membaik dari gangguan asam lambung dan ulceratif rheumatis. Semoga saja videonya bisa membantu teman-teman ya. Saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.